ini IO nih. Kalau yang undang penyanyi-penyanyi tanpa izin daripada WAMI, saya ciduk langsung saya bawa kantor polisi. Saya berani ngomong gitu. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu, Ahmad Dhani dan WAMI mengadakan jumpa pers, menegaskan di depan awak media untuk disebarkan kepada publik bahwa IO harus mengantongi izin dari WAMI apabila ingin mengadakan dan membawakan karya Ahmad Dhani. Tapi mengapa Once menanggapi sinis dan mengutarakan kata-kata yang dianggap menyindir Ahmad Dhani, hingga terkesan Once melakukan pembelaan, bahkan sampai mengadakan aksi bela IO konser bersama 200 musisi. Kita lihat cuplikannya. IO, event organizer, jikalau mau menggunakan lagu Ahmad Dhani dalam konser-konser yang profesional ya, IO tersebut wajib minta izin tertulis kepada WAMI. Profesional, artinya artisnya profesional, dibayar profesional, bukan pemain band cafe, Jadi kalau ada artis internasional, artis nasional yang mau diundang oleh IO tersebut wajib minta izin tertulis kepada WAMI. Entah itu surat, entah itu datang kemari, atau mungkin nanti ada agent lagi yang untuk ngurus suratnya. Jadi harus ada izin daripada WAMI. Karena apa? Karena di Indonesia memang belum setertib di negara-negara maju ya. Tapi saya memulai dengan diri saya sendiri untuk seperti itu. Karena apa? Karena supaya kedepannya nanti juga seperti itu nanti. Nah, itu tadi pengumpulan dan pendistribusian royaltinya belum tertib, dan banyak juga orang-orang bahkan dari kalangan musisi senior itu yang belum mengerti aturan, lalu bicara seenaknya, lalu membuat opini masyarakat tersesat ya, dengan opini-opini sesat yang mereka lontarkan kemana-mana. Saya ingin katakan bahwa aturan sudah ada, aturan hukum, dan itu hukum positif. Hukum positif atau juga disebut hukum real adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam. Hukum positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu, masa lalu atau sekarang, dan di tempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim, asalkan hukum tersebut mengikat. Hukum industri itu sering menjadi industri hukum. Tahu hukum industri itu ya hukum, kita kuliah dulu. Dia satu ada hukum perindustrian, itu kan hukum tentang industri, bagaimana industri dilaksanakan. Tapi seringkali di Indonesia itu hukum menjadi industri itu sendiri. Tahu hukum menjadi industri itu sendiri? Hukum dibuat sedemikian rupa agar orang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Yang punya kesalahan disembunyikan pakai pasal ini. Yang sudah punya kesalahan ada bukti ini, dibuang buktinya, dimunculkan ini. Sehingga kalau saya hakim misalnya, ketika saya menjadi hakim itu dulu begini, sering mengatakan begini, karena hukum itu bisa diindustrikan, ya, hukum itu bisa diolah sedemikian rupa, bisa menjadi industri hukum, bukan hukum industri. Maka kalau ada orang berperkara kepada saya, seketika itu juga saya bisa mengatakan, kalau Anda mau menang, saya tahu pasalnya, saya tahu undang-undangnya. Tapi kalau Anda mau salah, saya tahu juga pasalnya, saya tahu undang-undangnya untuk menyatakan Anda salah. Saya tahu pasalnya dan undang-undangnya untuk menyatakan Anda benar. Tinggal saya memilih. Nah, disitulah pilihan-pilihan itulah moral. Kalau cuma pinter dalam ilmu hukum tuh gampang kok. Siapa? Kesini. Pak, saya mau ini. Wah, bisa menang kamu. Ini pasalnya. Kalau saya bisa menangkan kamu, saya pakai undang-undang nomor sekian. Tapi kalau saya pakai undang-undang pasar modal, bebas kamu.
Tapi kalau saya undang-undang pencucian uang masuk penjara kamu, tinggal kamu mau bayar berapa dengan saya. Itu industri hukum. Jika Anda punya teman yang profesor atau ahli hukum, boleh berpendapat. Tapi hukum positif Indonesia sudah mengatakan dan sudah mengatur semua soal pendistribusian royalti itu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dan itu semua dikumpulkan bukan dengan ketok-mengetok harga seenaknya, tapi berdasarkan tarif yang diatur lewat peraturan pemerintah, keputusan menteri. Jadi semua itu ada aturannya. Silakan kalau mau berilusi dengan perasaan, mau curhat kemana-mana, silakan saja, itu nggak salah. Tapi aturan pemerintah itu ada dan sudah berlaku untuk pendistribusian royalti melalui LMKN, LMK, dan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Tidak bisa seenaknya. Tapi ini untuk orang awam yang belum mengerti. Jadi, kalau dari berita yang dikeluarkan oleh Mas Dhani tidak melarang penyanyi kafe, tidak melarang pengamen, apalagi yang di jalanan, untuk membawakan lagu-lagunya. Lagu Dewa 19 maupun lagu lainnya. Tapi ini spesifik melarang Mas Once untuk membawakan lagu-lagunya Dewa 19. Bukan lagunya yang lain. Ini artinya tidak menyentuh musisi jalanan, musisi kafe, musisi cover, clear, no issue. Jadi hilangkan persepsi bahwa musisi kafe juga harus bayar, bahwa penyanyi jalanan atau pengamen di jalanan juga harus bayar. Karena bukan mengarah ke sana. Oke, sekarang saya mau membahas dari sisi jika memang hal ini bisa dilakukan. Apa yang akan terjadi? Kita bayangkan skenario terburuk. Skenario terburuknya adalah dengan hal seperti ini, artinya ini sudah masuk seperti self-licensing, oke? Mempersiapkan satu konser yang kita ingin menjadi satu momentum dalam musik Indonesia, itu konser berseratus keyboardis dan vokalis untuk dalam rangka perayaan Hari Musik Nasional. Yang terlibat siapa saja mungkin? Yang terlibat di sini adalah 100 lebih keyboardis di Indonesia dan juga sekitar 100 ya, kurang lebih 100 daripada vokalis Indonesia. Acaranya akan berlangsung dari jam 2 atau jam 1? Jam 1 siang sampai jam 9 malam. Karena begitu banyak teman-teman yang mau bantu kita, mau bantu dalam performance, kita harus menyiasatinya sedemikian rupa dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Kami harap ini bisa mengundang semua untuk menikmatinya. Gimana konser Once bersama 200 musisi? Kita lihat dulu rangkuman komentar-komentar netizen. Lalu, apakah aksi-aksi Once ini ada hubungannya dengan jumpa pers yang dilakukan oleh Ahmad Dhani beberapa waktu yang lalu? Teman-teman, Ahmad Dhani jelas-jelas menyasar pada IO-IO. Tapi, kenapa Once Michael yang terus melakukan pembelaan di depan publik? Cepet nyetil-nyetil nih, maksudnya yang kayak Mas Once dibilang nggak bayar royalti lah segala macem, dibilang mahal kalau sama Once penyanyinya gitu Mas Once. Dan rewel katanya. Kalian tertarik sama berita kayak gini? Ntar saya apa sih? Soal sentil itu wajar, namanya juga pendapat orang ya. Mungkin berdasarkan dari perasaan, ungkapan perasaan. Dan juga mungkin ada pengetahuan tentang detail-detail yang masih kurang sedikit ya. Artinya saya sih anggapnya itu satu bagian dari dinamika bermusik di Indonesia. Ada LMK dan LMK. Tapi sebetulnya bagaimana sih hubungan Mas Once dengan Ahmad Dhani?
Ya baik-baik saja. Karena banyak statement yang dikeluarkan kurang baik lah Mas Once sendiri. Biasalah. Hati karena salaman sama Presiden Jokowi. Seniman itu kan pandai mengelola rasa. Pandai mengelola rasanya mungkin jadi lagu baru. Tapi kecewa Tapi nggak? hati-hati bahwa seniman itu kadang-kadang nih, bukan saya katakan semuanya ya, seniman itu kurang pandai kadang-kadang sebagian dalam mengelola informasi untuk menjadi kesimpulan yang objektif ya. Saya ini kan kuliah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya semua pengarang lagu. Saya sekarang ada di kantor HKI ya sekarang namanya ya. Ditjen HKI. Saya bersama Pak Ditjennya, Bapak Freddy Haris. Kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata pengarang lagu itu, komposer boleh mendeklar melalui Instagram atau media sosial lainnya bahwa bisa mendeklar tidak boleh atau dilarang menyanyikan lagu di atas panggung pengarang lagu, jadi tanpa seizin komposer. Jadi tidak boleh menyanyikan lagu tanpa seizin komposer. Jadi harus dideklar sehingga semua yang menyanyikan lagu dari para komposer Indonesia harus minta izin kepada sang komposer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa mengelola informasi hukum, lalu mengeluarkan statement dan kesimpulan yang objektif. Kalau membuat mengelola rasa, ya monggo, itu mungkin bagian dari kesenimanan saya juga. Kemudian menghasilkan apa? Ya, Jelas nggak sih mungkin di Sudah beberapa kali Ahmad Dhani berkata kepada media bahwa persoalan ini jangan dibawa ke Once, karena Once tidak mewakili pengarang lagu dan bukan mewakili I.O. Lalu, Once mewakili siapa teman-teman? Jadi hari ini saya akan mengumumkan secara pribadi menurut Dirjen HKI itu adalah sebuah pengumuman dari pencipta lagunya, itu adalah sebuah hak daripada pencipta ya. Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini. Ya, saya larang Once Mekel atau Elfonda Once, disingkat I.O. juga bisa juga. Melarang untuk menyanyikan lagu Dewa. Kenapa? Karena Dewa saat ini sedang melakukan tur setelah Lebaran itu setiap minggu 2 kali. Tur bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa. Gitu. Spesifik ya, dengerin ya. Once dilarang menggunakan lagu-lagu Dewa untuk perform dalam konsernya. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Ya, khusus lagu Dewa. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Lagu-lagu saya yang ada di Triad atau lagu-lagu saya yang ada di Ahmad Band atau lagu-lagu saya yang ada di Reza Artamevia itu boleh. Spesifik Dewa yang tidak boleh, karena Dewa, saya menjaga marwah Dewa, juga menjaga kemurnian daripada konser-konser Dewa yang kita adakan setelah Lebaran seminggu 2 kali. Teman-teman, kalau kita maknai mendalam, apakah Once ini berpikir bahwa seseorang ini dapat bergabung dalam band dan sukses di kurun waktu 10 tahun, lalu bisa keluar seenaknya dari band tersebut dan tetap bisa membawakan lagunya seenaknya? Terus terang saya nggak terlalu dekat sama Dhani secara personal. Ya. Tapi kalau yang saya tangkap dari statementnya dia, ya kalau Once mau nyanyiin lagu gue, dia harus bayar. Maksudnya itu siapa? Gue rasa itu haknya pencipta ya. Jadi siapapun yang akan punya lagu, punya materi, kalau lagunya dibawain memang harusnya bayar. Gitu. Ya, jadi di Indonesia tuh harusnya penyelenggara acara harus bayar. Kalau di luar negeri itu kita report. Setiap mau ada acara tuh
lo harus cantumin lagu apa yang akan lo bawain. Lo nggak bisa keluar dari list. Gitu. Jadi harus tulis lagunya apa aja. Kalau emang ada yang bukan lagu dia gitu, ya, panitia penyelenggara nanti akan minta izin ke publishernya dan mereka bayar. Nah sekarang itu yang jadi problem tuh kadang-kadang gitu tuh, bayarnya tuh gelondongan gitu. Jadi misalnya lembaga kolektif A gitu, dia datang nih ke Prambanan Jazz misalnya gitu, bayar lo karena ada beberapa lagu orang yang dibawain. Nah padahal kan lagunya belum tentu dibawa kolektif society si A itu gitu, cuma karena dia datang duluan mereka dibagi-bagi ya gimana. Nah itu yang gue rasa yang masih PR besar sih. Gue juga nggak tahu penyelesaiannya harus seperti apa, tapi beberapa sistem yang coba ditawarkan ternyata tidak semudah yang diomongin. Tapi Mas Tompi sendiri ini nggak sih mengizinkan orang lain untuk menyanyikan kayak cover di YouTube tuh Mas? Sekarang kan lagi rame. Gue sih nggak mau ambil pusing. Ya itu karena mungkin agak beda mungkin karena gue pada dasarnya nggak bergantung hidup gue di musik doang. Jadi mungkin gue agak sedikit cuek sama begitu. Ada beberapa musisi YouTube yang nge-DM langsung minta izin untuk cover, gue okein, bolehin. Tapi kan teman-teman musisi yang lain kan ada yang memang hidupnya khusus di bikin lagu doang. Jadi ya buat mereka-mereka yang menuntut, gue rasa sah ya, itu haknya dia. Itu kan kekayaan intelektual yang harusnya memang dapat tempat khusus. Iya, sebenarnya sih ketentuan dari pembayaran royalti atau mendapatkan lisensi untuk mengumandangkan lagu itu sudah lama berjalan ya. Tetapi mungkin masih terus perlu sosialisasi. Intinya adalah penyanyi, musisi itu nggak bayar royalti kalau mereka membawakan lagu. Yang membayar royalti karena harus dapat izin itu adalah si penyelenggara selalu. Kalau konser tuh adalah promotor atau IO-nya, kalau kafe ya pemiliknya, kalau radio televisi ya penyelenggaranya, itu juga harus bayar royalti, harus mendapatkan izin dari LMKN. Mendapatkan izin dari LMKN. Nah, kebetulan saya diminta jadi pengawasnya gitu, agar semua berjalan baik gitu. Masih banyak tantangan ya. Manajemen yang harus terus kita tingkatkan, profesionalisme, apalagi daerah-daerah di luar Jakarta juga masih belum banyak yang bayar ya, dan sosialisasi banyak sekali yang harus kita perbaiki terus. Kau lihat rakyat rusak, saling ngantem, saling curi, saling ngadu, saling fitnah. Itu karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintahnya tidak konsisten, pemerintahnya korup, pemerintahnya tidak disiplin, pasti rakyatnya rusak. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kenapa pemerintah rusak? Wa fasadil umara bi fasadil ulama. Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak. Bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu.